Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti, peserta Lasar dari Kota Cirebon, Angkatan 7, Kelompok 4, yang ingin menjelaskan mind map yang sudah saya buat tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di dalam wawasan kebangsaan, kita perlu mengetahui sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Fakta-fakta yang sejarah yang dapat dijadikan pembelajaran bahwa bangsa Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang diawali dengan lahirnya organisasi Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, diadakannya Kongres Pemuda pertama dan kedua, BPUPKI, dan PPKI sehingga mencapai kemerdekaan Indonesia. Untuk mengenangnya, Presiden Republik Indonesia menetapkan beberapa hari yang bersejarah bagi nusa dan bangsa Indonesia sebagai hari-hari nasional. Di antaranya pertama, ada Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta tanggal 20 Mei 1908. Selanjutnya ada Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Ada Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus. Ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi, mengibarkan sangsaka merah putih, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikumandangkan sebagai pertanda Indonesia telah menjadi negara merdeka dan berdaulat. Selanjutnya ada Hari Pahlawan pada tanggal 10 November, dan ada hari-hari lainnya yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Setelah memahami sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, kita juga perlu memahami pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Terdapat 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meski memiliki banyak perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara baru yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada lambang negara. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan pada bagian bawah berwarna putih yang keduanya bagiannya berukuran sama. Yang kedua ada bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa.
kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. 3. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang dibuat oleh W. Rudolf Supratman. Yang keempat, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas. Di samping itu, kita juga perlu mengetahui sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menerapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal tersebut terbentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Yang kedua, ancaman. Ancaman sendiri adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alami ataupun hasil suatu rekayasa, berbentuk fisik ataupun non-fisik, berasal dari dalam ataupun luar negeri, secara langsung atau tidak langsung, diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Yang ketiga, kewaspadaan dini. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa mengancam bagi kedaulatan, keutuhan negara Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa. Apa itu pengertian bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Terima kasih.